يمشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Terima kasih kepada kakak-kakak moderatornya dari kelas berapa ini? 9D. Oke. Bisa kita mulai acara kementeriannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. First of all, let us pray and praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving mercies and blessings so we can attend here in our beloved mosque. Ada yang tahu artinya? Oke, kita translatekan ya. Kata-kata kelas 9D tahu? Oke, apa artinya, Kak? Iya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hari ini bisa berkumpul di sini. Di mana kita berkumpulnya, aku? Di Masjid Sekolah Islam Terpadu Jagalangu. And secondly, let us greet and pray to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and say Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, who has brought us to the faith in the light and the darkness in this life. Ada yang tahu artinya? Jadi selanjutnya atau yang kedua, marilah sama-sama kita menghanturkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus mengucapkan kepada Nabi Muhammad salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Iya, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan hingga menuju alam cerah benderang seperti sekarang ini, menuju ilmu pengetahuan teknologi. Oke. Tetap fokus ya anak-anak Umi semuanya ya. Yang saya hormati adalah Umi Epi selaku koordinator keputrian. Yang saya hormati adalah Umi-Umi yang bertugas pada hari ini. Dan yang Umi sayangi adalah anak didik Umi semuanya. Umi tanya satu persatu ya. Kakak-kakak kelas 9 apa kabarnya? Kakak-kakak atau adik-adik nih? Iya. Adik-adik kelas 7 apa kabarnya? Gimana ujiannya, apa yang paling susah di kelas 7? IPA yang paling susah. Di kelas 9 apa yang paling susah? Jujur adalah sifat dari siapa tuh? Jujur adalah salah satu sifat dari siapa namanya nih? Iya, ada lagi. Jujur adalah sifat dari Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Ada yang tahu hari ini kita keputriannya materinya tentang apa? Masya Allah, berarti tidak meluluhkan masa-masa ujian ini, tidak meluluhkan untuk tetap semangat keputrian ya. Masya Allah. Jadi hari ini Umi mau bercerita kepada adik-adik kelas 7D, 7E, 7F dan kakak-kakaknya kelas 9D sampai 9F. Ceritanya itu tentang kisah inspiratif atau cerita inspiratif yang berjudul Cerita Inspiratif Menuju Sikap Takwa. Jadi tolong didengarin ini
apa dicatat aku? Dengarin kami dulu, nanti aku suruh kesimpulannya ya. Berawal dari kata sikap takwa, yang mana kita tahu kalimat sikap takwa itu adalah berasal dari kata sikap dan takwa. Jadi kita harus jelasin dulu tuh apa sikap dan apa takwa sebelum kita dengerin cerita inspiratifnya. Sikap adalah responnya seseorang terhadap sesuatu. Kalau takwa, ada yang tahu nggak arti takwa apa? Takwa beriman, oke 9F. 9D takwa 9E takwa enggak pas. 7D takwa 7F mana 7F? Oh, takwa taat, oke. 7E takwa Masya Allah. Iya, takwa itu bagus dengerin ya teman-teman semuanya. Takwa itu secara bahasa artinya adalah takut kepada Allah. Jadi kalau kita gabungi kalimat sikap takwa, artinya seseorang yang takut kepada Allah. Kenapa dia takut kepada Allah? Karena dia tahu azab yang Allah berikan adalah sangat pedih. Sangat pedih kan? Makanya apa? Dia menjalankan segala kewajiban yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan yang disuruh atau yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita harus punya sikap itu. Maka dari sikap itu kita bisa menjadi diri yang lebih baik atau menjadi takwa yang sesungguhnya. Bisa? Jadi kisah ini Umi ambil dari channel YouTube-nya Ustadz Hanan Ataki pada tahun 2018. Jadi kalau misalnya nanti Umi agak salah-salah bicara, bisa sama-sama dilihat channel YouTube-nya Ustadz Hanan Ataki ya. Oke. Di channel YouTube-nya Ustadz Hanan Ataki, beliau bilang bahwasanya kisah takwa itu nggak ada, yang ada kisah inspiratif penambah wawasan untuk menjadi takwa atau memiliki sikap takwa. Jadi yang mana itu Umi? Kisah yang Umi ambil adalah kisah para sahabat Rasulullah. Jadi mohon didengarkan sama-sama ya. Pada zaman Rasulullah atau pada zaman sahabat Rasulullah, ada salah satu sahabat Rasulullah namanya Umar. Kenal? Nama panjangnya berarti siapa? Namanya Umar bin Khattab. Jadi suatu hari beliau itu minum susu unta dari pelayannya atau pembantunya kalau sekarang. Jadi beliau minum kan, Bismillah minum. Pas beliau minum, beliau kayak loh kok susunya lain, gak kayak susu biasanya gitu kan. Jadi dia nanya sama pembantunya, wahai pembantuku, ini kita pakai bahasa yang sekarang ya. Wahai pembantuku, ini bukan susu kepemilikanku, ini bukan susu onta punyaku, ini susu dari mana? Ya kayak gitu kan. Baru pembantunya menjawab, wahai Amirul Mukminin, ya Umar, ini memang bukan susu unta kepunyaanmu, ini susu dari Baitul Mal atau dari orang-orang yang berzakat. Seketika beliau langsung mau memuntahkan minumannya, tapi boleh apa nggak tuh? Gak boleh. Jadi beliau tetap menelan, kemudian ditaruhnya dulu gelasnya diletakkannya, baru dia seketika bilang innalillahi astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya balaikanlah susu ini, kau telah mendekatkanku kepada api neraka. Baru pelayannya bilang, kenapa wahai Amirul Mukminin, ini susunya halal, kata dia kayak gitu kan. Tidak haram, kata dia. Kenapa kamu tidak mau meminumnya lagi? Apa jawaban Amirul Mukminin? Ada yang tahu kira-kira? Jawaban Ustaz, jawaban Umar, ada yang tahu kira-kira?
Iya, jawaban Umar kayak gini. Sungguh ini memang hanya setetes minuman susu, tapi ini bukanlah kepemilikanku. Aku tidak berhak atas yang bukan kepemilikanku, karena aku takut akan azab Allah yang pedih. Kenapa? Karena satu gelas, satu teguk yang dia minum diibaratkan sebagai satu tetes api neraka. Kalian tahu satu tetes api neraka itu bisa kemana ya? Iya, diibaratkan zaman sekarang satu tetes api neraka itu diumpamakan ini ya, di bahasa modernnya itu seperti satu lahar api, gunung api yang meletus. Itu bisa nggak membakar seluruh daerah? Bisa. Jadi seperti itulah. Jadi kata Umar, aku takut akan siksanya Allah ya pedih. Jadi aku tidak mau meminum dan tidak mau memakan yang bukan hakku, walaupun itu adalah halal dan tidak haram. Sampai dari situ Umar selaku Amirul Mukminin atau yang sekarang dibilang presiden, zaman modernnya itu Amirul Mukminin itu adalah presiden. Jadi beliau bilang kayak gini, tolong sebarkan beritaku atau buat pengumuman. Kalau zaman sekarang yang modernnya Umar itu memposting lah di Instagram atau memposting di story media sosial, maaf ya hambaku, aku telah meminum yang bukan punyaku. Pintar, akhirnya ada yang paham, yang bukan punyaku atau punya, melainkan milik masyarakat. Jadi ada yang bisa ambil nggak kesimpulan dari situ? Apa coba tunjuk dulu dari kelas 7 dia, ada nggak yang bisa ambil kesimpulan? Ada nggak? Dari kelas 7E atau 7E? Ada? Iya, apa? Oke, kita tidak berhak mengambil hak orang lain. 7E? 7E? Punya 7E? Oh, 9D? Iya, jangan mengambil hak yang bukan milik kita. Baru 9F? Umi mau bilang 9F dulu. 9F? Iya, apa yang jual? Umi kenal yang satu bijinya, apa yang jual? 9E? Iya, apa? Iya, kita tidak boleh mengambil apa yang milik kita. Jadi, oh, akhirnya banyak lagi yang fokus, masya Allah. Apa Rizal lagi? Kita tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita. Kita kurang lengkap tadi mendengarkannya. Atau kita jangan mengambil barang orang lain. Jadi seistiqomah itulah Umar bin Khattab pada zamannya, gak mau dia mengambil barang-barang atau susu yang bukan miliknya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia takut akan siksa Allah. Kenapa dia seperti itu? Karena dia mau menanamkan sikap takwa yang ada di dalam dirinya, biar supaya berpengaruh kepada masyarakatnya atau apanya. Kemudian yang kedua, ada juga kisah inspiratif datangnya dari keluarga Umar juga. Nah, jadi pada suatu hari Umar ini berjalan di pasar. Kemudian dia melihat ada banyak onta. Tapi dia melihat fokus kepada satu onta. Kenapa onta yang satu biji ini kok besar kali? Kata dia gitu ya kan. Jadi ditanya dia sama pembantunya atau pelayannya, wahai pembantu, mengapa onta yang satu biji ini besar kali pembantu? Tidak yang lainnya, iya 1 ekor boleh. Onta yang 1 ekor ini besar kali. Datang pembantunya menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya onta ini adalah milik anakmu, makanya dia lebih besar dari onta-onta yang lain. Baru dipanggil anaknya, wahai anakku, dipanggil si Umar nih, anaknya datang ke jumpai dia, wahai anakku,
gini, oh ini tidak boleh terjadi. Mereka memberikan ini kepadamu, makanan yang halal dan minuman yang halal kepadamu, karena kau mengakui dirimu adalah anakku. Jadi pelayan atau pembantu yang memberikan rumput dan susu kepada onta, memberikan yang lebih bagus kepada onta milik anaknya si Umar. Kasihlah rumput yang bagus untuk onta Umar, onta anak Umar. Kasihlah susu yang bagus atau minuman yang bagus untuk anak atau onta anak Umar. Jadi karena seperti itu, Umar menerangkan, wahai anakku, begini saja solusinya. Juallah ontamu ke pasar, lalu kau ambil barang yang memang modalnya, dan yang lebihnya kau berikan kepada panti asuhan atau baitul mal. Datang anaknya cuma bilang kayak gini, sami'na wa ata'na ya ayahku, aku dengarkan dan aku jalankan. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Yang pertama adalah janganlah kamu melawan kepada orang tua, karena kalau kamu melawan ke orang tua, kamu bisa jauh daripada takwa. Tapi kamu harus patuh dan taat kepada orang tua, biar supaya kamu memiliki sikap takwa. Yang kedua, begitulah pemimpin di zaman para sahabat Rasulullah, Umar, yang selalu tidak membedakan antara anaknya sendiri dan antara warganya di zaman para Umar. Jadi dia nggak mau membeda-bedakan, dia istiqomah terhadap ketaatannya kepada Allah, karena dia takut kalau dia lebih kepada keluarganya, tidak seimbang kepada Rasulullah, kepada warganya, maka dia takut akan siksaan Allah yang pedih. Jadi anak-anak Umi semuanya, sikap takwa itu dibangun atas diri kita sendiri berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu mau dapat petunjuk kayak mana Umi, kamu cukup melakukan apa yang diwajibkannya atau apa yang diperintahkannya dan jauhi segala larangannya. Karena apa? Orang yang takwa itu gak akan pernah bilang sama orang tuanya, ya kan? Gak akan pernah bilang ataupun jahat atau memakan harta orang lain. Maka dari itu anak-anak Umi semuanya, dari kisah inspiratif ini di zaman para Rasulullah, semoga ketakwaan kita menambah dengan adanya sikap takwa. Oke, mungkin sampai di sini saja Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima yang sesi tanya jawab dan kesimpulan dari masing-masing kelas. Ada yang ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau misalnya menahan amarah, itu termasuk ciri-ciri bertakwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kayak laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya nih. Tadi kan katanya orang yang makan walaupun cuma tetes kalau orang lain itu kan dosanya udah pedih kali kan ya. Kayak mana sama orang yang makan uang rakyat terus orang yang kayak ngambil yang bukan hak dia sudah lebih dari sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia biru. Bahasa Indonesia biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau menanya,
banyak kali nah, habis udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya, kalau misalnya kita dipercaya Allah, lalu kita jadi pemimpin gitu kan, kita diundang. Terus kita nggak yakin kalau kita tuh bisa jadi pemimpin Israel. Jadi langkah kita itu selanjutnya apa? Apakah kita terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah aja bisa. Dah, ya Bu. Ini aja dijawab dulu nanti kalau misalnya ada tambahan. Tadi apa? Udah Mi. Tadi apa pertanyaannya Mi? Kalau misalnya kan kita dikasih kepercayaan, kalau misalnya kita nggak yakin kita bisa kayak berarti nggak percaya diri. Nah, itu bagusnya ditolak. Daripada kalau misalnya mau kasih pendapat kayak mana ceritanya kita tetap salah, bukan kita tetap salah ya, maksudnya kita nggak boleh. Oke, terima kasih anak-anak semuanya yang sama-sama antusiasnya, antusias ributnya, antusias bertanyanya, dan antusiasnya ketawa-ketawanya ya kan Sarah. Jadi anak-anak semua, biar kita selesaikan ini, mari sama-sama kita satukan antusiasnya, yaitu antusias fokus. Jadi ya, berdasarkan kata moderator, ada 7 pertanyaan ya kan Kak. Yang pertama Umi jawab nih dari ada yang nanya, menahan amarah apakah ciri-ciri dari orang bertakwa? Terimanya saya bukan setuju ya. Iya. Sama-sama kita dengerin, menahan amarah adalah bagian dari atau salah satu ciri-ciri dari orang bertakwa. Karena kita ketahui sama-sama, amarah itu adalah sifatnya setan. Jadi mau nggak kita mengikuti setan? Enggak. Setan itu disukai Allah apa dibenci Allah? Dibenci. Sementara aja Allah menyuruh setan untuk menggoda manusia menjadi yang lebih buruk. Jadi menahan amarah adalah bagian dari ciri-ciri sifat takwa. Jadi hilangkan marahnya dengan memiliki sifat apa? Lawan dari marah? Sabar. Jadi kalau misalnya marahnya berdiri, bagus kita harus duduk. Kalau marah duduk kita tidur, lari ke tempat yang lain. Gitu kan Citra? Iya, Masya Allah. Semoga benar ya Citra, kalau salah kita menambahi yang ini dilengkapi. Kemudian yang kedua, pertanyaannya datang dari orang yang mengambil hak orang lain lebih dari sekali. Gimana Mi? Itu dari 9 ya. Kenapa? Kenapa? Suaranya tolong suaranya. Jadi orang yang mengambil hak orang lain sekali saja itu sudah berdosa. Apalagi lebih dari 1 kali, pasti dosanya sudah penumpuk. Sama kayak kita melaksanakan ibadah, kita mendapatkan sekali, pasti pahalanya sekali. Jadi kalau lebih banyak kita nggak tahu, karena itu yang memiliki pahala atau yang membuat pahala adalah Allah. Jadi kalau kita melakukan atau mengambil hak orang lain lebih dari 1 kali, sudah pasti dosanya juga semakin besar. Dan dia juga semakin jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisa dipahami Kak? Pertanyaan yang ketiga datang dari bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Sampai atas setuju dia. Jadi seperti yang Umi bilang tadi, berdasarkan pengertiannya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Tadi kita bilang sikap takwa adalah seseorang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita puasa Senin Kamis, kita nggak pernah melewati puasa Senin Kamis itu. Apakah kita termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa? Ya, kita kembali lagi ke pengertian yang melaksanakan ibadah wajib dan sunnah yang diperintahkan Allah. Maka kita termasuk kategori ciri-ciri orang yang bertakwa. Mi, tapi bisa nggak kita mengukur pahala kita, Mi? Aku udah sunnah mengerjakan wajib, untuk kerjakan soleh lakuin ini, pahala lakuin ini. Boleh nggak kita bilang diri kita kayak gitu? Takwa lakuin ini, boleh nggak? Nggak boleh. Itu kenapa? Apa namanya kita itu? Sombong, takabur. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan setiap menjalankan perintahnya itu hanya mengharap ridho Allah, bukan mengharap pujian, bukan ngukur-ngukur pahala. Tahu sampai sini? Nomor 4. Nih, kayak mana kalau harta orang ini jadi yang harta orang tua tadi? Berarti nih kayak mana kalau kita dipercaya sama orang sekitar untuk menjadi pemimpin, tapi kita nggak yakin bagaimana sikapnya. Ini siapa nanya? Kamu. Kelas berapa? Oke, 9. Nih bagaimana nih kalau kita dipercaya orang sekitar untuk menjadi pemimpin, tapi kita tuh nggak yakin gimana sikap kita. Yang pertama adalah apa ya? Ayo. Iya, ya Allah, banyak kali aja kita. Walaupun kita nggak yakin, kita harus tumbuhkan percaya diri dan niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang ini yang bagus, maka berikan kepadaku. Kalau ini nggak bagus, maka jauhkan kepadaku. Maka jawaban dari adik Ailani dan Kak Raisa Kanaya kita gabungkan. Minta petunjuk sama Allah. Kemudian kita harus percaya diri sehingga orang-orang percaya akan kita. Kenapa orang muncul kita jadi pemimpin? Karena orang telah ataupun pernah melihat kita, makanya kita terpilih. Bisa? Jadi sholatlah minta petunjuk kepada Allah dan bangun sikap percaya diri. Terus pertanyaan dari dia bisa diulangi, mana dia orangnya? Dia apa dia? Kan mengambil hak milik orang lain itu kan tidak diperbolehkan. Kenapa sekarang mengambil hak orang lain itu seperti dianggap hal lumrah gitu, dianggap hal biasa? Lebih ke contoh. Contohnya kayak pemerintah ambil milik rakyat, hak biasa, uang milik rakyat. Jadi anakku, bagus sekali nih pertanyaannya. Nih kan kita mengambil hak satu menyambung dari kakak kelas 9 deh ya. Nih kan mengambil hak orang lain itu dilarang, tapi kenapa sekarang mengambil hak orang lain itu seakan biasa aja gitu kan? Malah udah kayak biasa gitu kan, udah biasa kan? Itulah sifat manusia yang negatifnya yang sudah termasuk ke dalam sifat setan. Karena dia serakah, karena dia rakus, makanya dia mengambil hak yang bukan miliknya. Nih kenapa bagi dia itu biasa saja, nih? Karena sudah tidak ada iman dalam dirinya, karena sudah tidak ada takwa, karena dia tidak menjalankan kewajibannya terhadap Allah. Makanya petunjuk Allah, hidayah Allah ditutup kepada dia sehingga dia melaksanakan yang dibenci Allah. Maka semoga kita yang di sini ketika kita melakukan kesalahan segera kita
pertama kali